Selamat pagi pemirsa, semoga kita kembali hadir untuk menyapa Anda. Hari ini, saya Naila akan membawakan sejumlah berita menarik yang siap menemani aktivitas Anda. Di antaranya, saya akan membahas mengenai pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024 hingga 2029. Selain itu, saya juga akan mengajak Anda mengenal lebih dekat kuliner tempo dulu yang disajikan di Pasar Lidah Bondowati, Surabaya dengan suasana tradisional yang unik. Tak ketinggalan, saya akan memberikan informasi terbaru seputar kegiatan dan fasilitas yang tersedia di Perpustakaan Balai Kota Surabaya yang menjadi pusat literasi dan kegiatan edukasi bagi masyarakat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, kita akan langsung bergeser ke reporter kami. Silakan Marcel sampaikan kepada kami suasana dan detail dari acara pelantikan ini. Selamat pagi pemirsa. Kita baru saja menyaksikan momen secara di gedung MPR atau DPR RI, di mana Pak Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Dalam pidato pelantikannya, Prabowo menegaskan komitmennya untuk membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih besar, dengan fokus pada keadilan sosial dan kedaulatan nasional. Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia setelah memenangi pemilihan Presiden 2024. Upacara pelantikan berlangsung khidmat di gedung MPR atau DPR Jakarta dengan dihadiri oleh berbagai tokoh nasional, pejabat negara, dan tamu undangan dari dalam dan luar negeri. Prabowo Subianto mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, menggantikan Presiden Joko Widodo yang telah menjabat selama 2 periode. Dalam pidato pelantikannya, Prabowo menegaskan komitmennya untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju, mandiri, dan berdaulat di tengah dinamika global. Setelah upacara pelantikan, acara dilanjutkan dengan prosesi penyambutan dari masyarakat di sekitar Istana Merdeka yang antusias menyambut kepemimpinan baru ini. Banyak pihak berharap di bawah pemimpinan Prabowo, Indonesia akan mencapai terobosan-terobosan baru dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, pertahanan, dan infrastruktur. Mas, bisa minta waktunya sebentar buat wawancara? Bisa kenapa? Pertama-tama dengan siapa di sini? Dengan Mas Bian. Oke, Mas Bian, bisa kita waktunya sebentar buat wawancara? Bisa, boleh. Oke, Mas. Menurut Anda, bagaimana Anda melihat perbedaan gaya kepemimpinan antara Presiden Joko Widodo dan Pak Prabowo Subianto? Menurut saya perbedaan gaya kepemimpinan antara Jokowi dan Prabowo cukup signifikasi. Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang mengutamakan pendekatan yang lebih inklusi dan fokus pada pembangunan infrastruktur serta penguatan. Sedangkan Prabowo dengan latar belakang militer cenderung memiliki pendekatan yang lebih tegas dan terfokus pada isu kesehatan nasional serta keamanan negara. Jadi seperti itu. Oke. Itu aja itu saya ingin bertanya. Apa yang Anda harapkan dari pemerintahan Prabowo Subianto dibandingkan dengan pemerintahan Jokowi? Di pemerintahan Prabowo saya berharap ada fokus yang lebih besar pada pengutamaan pertahanan nasional, terutama di tengah gaya politik yang semakin kompleks. Oke. Pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir yaitu apa kebijakan Jokowi yang menurut Anda perlu dilanjutkan oleh Prabowo dan mengapa? Salah satu kebijakan Jokowi yang perlu dilanjutkan adalah pembangunan infrastruktur karena ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan jangka panjang sekali. Oke. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf kalau misalnya mengganggu waktu Anda. Ya, terima kasih Mas Rian. Ya. Baik Mas, terima kasih atas informasinya. Nah, setelah kita menyaksikan momen pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, kini saatnya kita menjajaki salah satu destinasi kuliner yang menarik di Surabaya. Di sudut kota Surabaya, ada sebuah pasar unik yang menghadirkan suasana masa lampau, baik dari segi bangunan, jajanan, maupun cara transaksi. Saat ini, saya berada di Pasar Lidah Bondowati, yang berlokasi di Jalan Widah Wetan, Gang 11, Kecamatan Lakasantri, Surabaya. Pasar ini beroperasi setiap hari Sabtu mulai pukul 3 sore hingga 10 malam dan hari Minggu mulai pukul 7 pagi hingga 12 siang.
Keunikan pasar ini terletak pada stand pedagang yang sepenuhnya terbuat dari kayu dan bambu, dengan atap jerami yang mirip seperti suasana dahulu. Para pedagang juga mengenakan pakaian tradisional, menambah kesan otentik bagi para pengunjung. Pengunjung bisa menikmati berbagai macam kuliner tradisional, seperti sego jagung, kikil, dawet, pecel, dan masih banyak lagi. Sistem pembayaran di Pasar Lidah Donawati juga terbilang unik. Di sini tidak menggunakan uang tunai, melainkan pengunjung harus menukar uang mereka dengan keping di pintu masuk, di mana satu keping dihargai sebesar Rp2.000. Keping tersebut kemudian akan digunakan untuk bertransaksi di setiap stand. Selain menjaga nuansa tradisional, Pasar Lidah Donawati juga mendukung gerakan ramah lingkungan. Pengunjung tidak diperkenakan menggunakan plastik saat berbelanja. Sebagai gantinya, menggunakan daun pisang untuk membungkus dan membawa barang belanjaan. Dengan Mbak siapa kalau boleh tahu? Dengan Mbak Yusi. Kalau boleh tahu, Mbak sudah berapa sering berkunjung ke pasar ini ya? Nggak sebegitu sering sih, ini baru kedua kali saya datang ke sini. Untuk kesan pertama Mbak saat berkunjung ke pasar itu bagaimana? Menarik karena kita seperti terasa kembali ke pasar zaman dahulu. Menurut Mbak, makanan atau minuman di sini yang paling enak apa? Menurut saya minuman sih, saya ada suka es dawet yang ada di sini. Untuk pembayarannya menggunakan keping atau bagaimana? Unik karena berbeda dari pasar-pasar yang lainnya. Baik, demikian laporan saya dari Pasar Lidah Donawati yang menawarkan pengalaman kuliner yang menarik dan suasana tradisional yang khas. Saya Nahila, melaporkan untuk Anda kembali ke studio. Setelah menikmati berbagai macam kuliner tradisional di Pasar Lidah Donawati, kita akan beralih ke informasi yang tidak kalah menarik. Mari kita simak laporan dari reporter kami yang berada di lokasi perpustakaan Balai Kota untuk memberikan informasi lebih lanjut. Perpustakaan Balai Kota Surabaya adalah pusat literasi dan edukasi penting di Surabaya, menyediakan berbagai koleksi buku fisik dan e-book, serta fasilitas modern seperti ruang baca nyaman dan internet gratis. Selain menyediakan literatur fiksi, non-fiksi, dan akademik, perpustakaan ini juga aktif mengadakan kegiatan edukatif seperti diskusi buku, bimbingan belajar, dan workshop penulis. Diharapkan perpustakaan ini menjadi tempat inklusif untuk mendukung pengembangan pengetahuan dan meningkatkan minat baca masyarakat. Halo Kak, selamat siang. Maaf mengganggu waktunya. Iya, Kalau boleh tahu nama Kakak siapa ya? namaku Zalfainisa Sabila. Saya mau minta waktunya sebentar buat berbincang-bincang sedikit sama Kakak, boleh? Boleh. Apa yang membuat Kakak tertarik buat datang ke tempat ini, ke perpustakaan Balai Kota ini? Tempatnya sangat nyaman, cocok buat aku belajar, terus buat ngejain tugas juga sih. Menurut Kakak dengan fasilitas di tempat ini gimana ya? Banyak buku yang mungkin jarang nggak kita dapat di tempat lain. Terus habis gitu itu bagus-bagus juga. Terus apa itu AC-nya juga dingin, itu juga menarik sih. Oke Kak, terima kasih ya. Iya, Terima kasih sama-sama. banyak dengan waktunya. Iya. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menandai penutup perjumpaan kita di zona berita hari ini. Saya Naila Sika, bersama segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.